nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ma'na at-Taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Alhamdulillah kita baru mulai, kita baru baca muqaddimah. Pendahuluan dari beliau, langsung masuk ke pembahasan. Di awal buku beliau langsung menegaskan bahwasanya anna awwala ma faradallahu ala ibni adama al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu bahwasanya perkara yang paling pertama yang Allah wajibkan atas anak cucu Adam adalah al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ini? Apa dalilnya? Surah An-Nahl. Ayat berapa? 36. Wal dalil qauluhu ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa yang mereka sampaikan? Yang paling pertama yang mereka sampaikan adalah أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan jauhilah seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Dan rasul yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berada di atas perkara ini. Apa buktinya? Abdullah. Kenapa kita katakan itu perkara yang paling pertama? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun pertama itu tidak ada memerintahkan, mendakwahkan, menyeru kaumnya kecuali hanya kepada la ilaha illallah. Hanya ini saja. Siang dan malam, ya, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, hanya ini saja. Agar manusia masuk ke dalam Islam mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Paham ini? Berarti apa yang paling pertama? Salat? Langsung salat? Tidak. Salat itu nanti 3 tahun sebelum hijrah. Sekitar tahun ke-11. 3 tahun sebelum hijrah baru diwajibkan salat. Puasa nanti di Madinah. Ya. Zakat disebutkan, sebagian menyebutkan awalnya itu awal kewajibannya di Mekah, tapi rinciannya di Madinah. Wallahu a'lam. Haji jelas di Madinah. Dan semua penyempurnaan syariat Islam itu di Madinah. Coba bayangkan 13 tahun, ya. Beliau di Mekah, nanti 3 tahun sebelum hijrah baru apa? Disyaratkan salat. Berarti apa? Yang paling pertama apa, Umar? Yang paling pertama beliau sampaikan apa? Ya, tauhid la ilaha illallah, al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Ini yang paling pertama, ya. Paham ya? Yang paling pertama adalah al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Ini yang paling pertama yang beliau sampaikan. Termasuk ayat ini. Coba lihat. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Setiap umat kami telah mengutus seorang rasul. Ini mencakup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi beliau juga seorang rasul. Bahkan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai akhir zaman. Semenjak beliau diutus sampai akhir zaman. Ya, berbeda nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya itu diutus kepada kaumnya sendiri. Tapi Nabi SAW diutus kepada manusia seluruhnya sampai hari kiamat.
Kemudian beliau berpindah menjelaskan bagaimana kita melaksanakan kewajiban tersebut. Kewajiban yang pertama apa tadi? 2. Ya, satu perkara tapi dirinci dengan dua poin. Yang pertama al-kufru bil tagut. Yang kedua wal imanu billah. Bagaimana kita kufur kepada tagut, Ustaz? Ini kewajiban yang paling pertama, berarti harus kita paling paham terhadap perkara ini. Ya, yang sampai kita sholat, kita puasa, kita zakat, bahkan haji, umroh, tapi kita tidak mengerti kewajiban yang pertama ini, yang paling dasar ini, fondasi dari agama ini. Syekh menjelaskan, qala rahimahullah, fa amma sifatul kufri bil tagut, adapun sifat bagaimana kita kufur kepada tagut, bahwa yaitu an ta'taqidah butlana ibadati ghairillah. Bagaimana kita kufur kepada tagut? Ini sekali lagi sebelum kita lanjut, kita ingatkan pembahasan seperti ini tidak ada hubungannya dengan pemahaman radikal, pemahaman terorisme. Coba lihat penjelasan Syekh, kufur kepada tagut maksudnya bagaimana? Paham ini? Tidak ada arahkan mengebom apa semua, tidak ada. Paham ya? Coba lihat. Yang pertama, an ta'taqida butlana ibadati ghairillah. Engkau meyakini batilnya, tidak bolehnya, haramnya beribadah kepada selain Allah. Menyerahkan ibadah apapun kepada ghairillah, kepada selain Allah. Paham ini? Bisa paham ini? Ini yang pertama. Ini namanya kufur kepada tagut. Diyakini dengan seyakin-yakinnya. Ini bertentangan dengan orang yang betul dia tidak beribadah kepada selain Allah, tapi dia tidak yakini bahwasanya itu batil. Nah, ini masalah. Ya, dia memang beribadah hanya kepada Allah, tapi dalam hatinya dia tidak meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Berarti apa? Belum ada an-nafi. Ya. Di hatinya, oh, kenapa Ustaz? Semua agama sama, semua ajarkan kebaikan. Oh, hati-hati. Ya, hati-hati. Sini saya ingatkan, kita harus yakini dengan seyakin-yakinnya batilnya beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, watatrukaha, kamu tinggalkan peribadatan kepada selain Allah tersebut. Paham ini? Watu bagidhaha, dan engkau membencinya. Engkau apa? Membencinya. Wa tukaffira ahlaha, dan engkau mengafirkan pelakunya. Ustaz, kok sini berarti takfiri dong ini. Ini bukan takfiri. Ini coba lihat, ini dari sisi i'tiqad, keyakinan kita. Coba lihat. Kita mempelajari perkara-perkara seperti ini, perkara-perkara yang bisa merusak Islam, merupakan kekufuran, ya, kesyirikan, kufur akbar. Sekarang saya tanya, ada kita ajari kamu nanti keluar masjid, fulan kafir. Ada? Saya ajari begitu? Ada guru-guru kita ajari seperti itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ajari? Tidak ada. Tapi maksudnya sih, untuk kafir ahlaha, kita harus yakini. Karena kenapa? Allah sendiri yang mengatakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Masa kita tidak bilang kafir sedangkan Allah bilang kafir? Paham ini? Ini yang beliau maksud. Karena hukum mengafirkan individu ini bukan perkara ringan. Harus diperiksa, diteliti, dinasihati, dipahamkan. Tidak ada syubhat. Ya. Ini ada pembahasan tersendiri. Ini kita tidak bahas. Paham ini? Ya betul, kafir ahlah, kita yakini betul bahwasanya orang tersebut ketika dia melakukan ini dia kafir. Dalilnya firman Allah. Paham ini? Baik. Ini maksudnya. Bukan kita nanti pergi pulang ke kampung kok kafir. Nah, ini pemahaman ini baru dikatakan teroris radikal, karena memang mereka itu seperti itu dalam menerapkan pelajaran-pelajaran seperti ini. Mereka memang langsung praktekkan.
Berarti ini presidennya kafir, tukang sapunya kafir, menterinya kafir, kafir, semua anggota ini kafir. Tidak ada kita ajari seperti itu. Tapi tetap masalah takfir itu ada. Karena kenapa? Allah sendiri yang sebutkan mereka kafir. Orang yang melakukan sifat ini, orang yang memiliki sifat ini, yang melakukan perbuatan ini kafir, itu ada banyak dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran. Masa kita tidak bilang kafir? Paham ini? Bisa dipahami? Bahkan Allah sendiri memerintahkan nabinya, panggil, kul, katakan Muhammad, panggil, ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. La abudu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ma mausulah, umum, tufidul umum. Semua, masuk semua yang mereka sembah. Iya, dari A sampai Z. Bisa dipahami? Taib. Wa tu'adihim atau wa tu'adiyahum, dan engkau memusuhi mereka. Ini memusuhi bukan berarti kita menzalimi mereka. Kebencian, permusuhan itu ada. Tapi bukan berarti kita boleh menzalimi orang-orang kafir. Ini dibedakan dua masalah ya. Saya ulangi, di sini saya menyebutkan kita harus meyakini kebatilan peribadatan kepada selain Allah, kita tinggalkan semua yang disembah selain Allah, kita benci mereka, mengkafirkan para pelakunya dan memusuhi para pelakunya. Ini bukan berarti kita boleh menzalimi mereka, apalagi sampai mengebom mereka. Ini haram dengan seharam-haramnya, dan tidak pernah satupun sahabat radhiyallahu anhum yang mempraktikkan sama seperti yang dilakukan oleh para teroris. Tidak ada satupun. Membunuhi orang kafir tanpa ada alasan yang benar, ada. Beda jihad ya. Oh, jihad lain lagi cerita. Ya, orang jihad, orang perang memang. Itu syar'i. Dengan syarat-syarat ya terpenuhi. Iya. Kok ini orang lagi di bar, iya, orang kafir lagi pesta, joget-joget, dibom. Ini orang kafir sudah masuk resmi ke dalam negara kita, punya visa, punya paspor. Naudzubillah. Paham ini? Atau tetangganya orang kafir, dia pergi bunuhi misalnya. Oh, mereka kafir, Ustaz. Nah, ini orang tidak paham agama. Alias orang bodoh, alias jahil. Paham ini? Ini tidak mengerti tentang agama. Oleh karena itu, tidak pernah tercatat dalam sejarah orang-orang kafir ya dari ahlul kitab hanya hidup damai, hidup bersama kaum muslimin, kemudian mereka dizalimi. Tidak ada. Malah mereka hidup tentram, damai. Karena kenapa? Hak mereka terjamin. Bahkan tidak boleh mereka diganggu ketika mereka beribadah. Walaupun itu kesyirikan, kekufuran. Karena kenapa? Mereka sudah bayar jizyah. Sudah bayar upeti. Mereka itu hidup begitu, itu dalam keadaan hina. Mereka tunduk pada hukum Islam. Harus bayar jizyah, bayar upeti. Paham ini? Bisa dipahami? Baik. Dan tidak ada kezaliman sedikit pun. Jangankan dibom, dibunuh, dipukul pun tidak boleh. Dan kezaliman yang lainnya. Bisa dipahami? Bahkan para ulama rahimahumullah ketika membahas hadis wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya dimuliakan tetangganya, itu bahkan disebutkan tetangga itu ada tiga. Tetangga itu ada tiga. Al-jar ada tiga. Yang pertama, tetangga yang merupakan keluarga kita dan dia seorang muslim. Maka tetangga ini punya tiga hak. Hak sebagai seorang tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai keluarga, kerabat. Tetangga kedua, tetangga muslim. Ya, tetangga dan dia muslim. Tapi bukan keluarga kita, maka dia punya dua hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Tetangga ketiga, tetangga yang kafir. Maka dia punya satu hak. Itu apa? Hak sebagai tetangga. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu. Iya. Kita putar murotal keras-keras, kasih speakernya, kasih menghadap ke kamarnya. Haram. Amin, tidak boleh. Walaupun itu kita putar murotal, tidak boleh. Itu coba mulianya syariat Islam. Apakah ini dikatakan agama teroris? Agama radikal? Na'udzubillah. Paham ini?
Bisa dipahami? Dan orang-orang kafir yang paham dan mengerti tentang Islam dan prakteknya yang benar, itu pasti akan mengambil kesimpulan bahwasanya Islam betul-betul agama rahmatan lil alamin. Itu pasti. Dengan catatan apa? Dia ketemu dengan orang yang lurus pemahamannya, lurus pemikirannya, dan betul-betul mempraktekkan Islam sebagaimana para sahabat mempraktekannya. Pasti dia bilang, betul-betul Islam luar biasa. Padahal kafir. Pasti dipuji. Pasti. Cuman masalahnya penggambaran, deskripsi Islam di mata mereka, yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang mereka baca, itu memang buruk. Memang jelek sehingga apa? Mereka berjelek sangka, berburuk sangka terhadap Islam. Kenapa? Yang masuk informasinya anu salah. Iya, anu jelek-jelek. Iya. Paham ini? Islam begini. Ya nasami bilang Islam jelek. Coba kita bawakan kisah-kisah para sahabat terdahulu hidup bersama orang-orang Yahudi di kota Madinah. Ya. Ketika mereka menaklukkan sebuah kota kafir, kemudian mereka mau membayar jizyah. Itu tidak pernah tercatat. Bahkan orang Yahudi, 3 kabilah besar orang Yahudi di kota Madinah, Banu Quraidah, Banu Qainuqa, dan Banu An-Nadir, ini semuanya terusir. Kenapa? Pengkhianatan mereka sendiri. Pengkhianatan mereka sendiri. Bukan karena kaum muslimin zalimi mereka. Pergi kok, lampau kok. Tidak. Ya. Ini kisahnya mengerikan ini. Kisah orang-orang Yahudi terusir dari kota Madinah. Ini mengerikan, pengkhianatan luar biasa. Bahkan sebagiannya itu ingin membunuh. Ada upaya pembunuhan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi datang ke sebuah rumah, di atas sudah siap batu besar. Ya, batu berat besar mau ditimpakan ke Nabi. Kemudian malaikat Jibril turun memberitahukan adanya seperti ini. Itu sampai seperti itu. Bukan kaum muslimin yang kasih begitu, orang Yahudi yang mau kasih begitu kaum muslimin. Dan banyak lagi makar-makar mereka sebagai orang-orang kafir. Bisa dipahami? Jadi ini sifat bagaimana kita kufur kepada at-taghut, kepada at-taghut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, sudah tadi kufur kepada taghut bagaimana caranya. Sekarang wa amma ma'na al-imani billah. Di awal disebutkan kewajiban yang pertama yang Allah tetapkan adalah kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Sekarang apa makna keimanan kepada Allah? Bagaimana kita hendaknya beriman kepada Allah? Coba lihat. Ini beliau memahamkan kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Karena sebagian mengaku beriman kepada Allah tapi ternyata belum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum la ilaha illallah. Coba lihat kata Syekh, wa amma ma'na al-iman billah wa huwa an ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'budu wahdahu duna ma siwa. Adapun makna beriman kepada Allah, yaitu apa? Engkau ta'taqidah. Engkau betul-betul yakin, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala huwa. Huwa apa ini? Belajar mutammimah, dhamir fasal. Apa maknanya? Taukid, taksis. Bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah. Satu-satunya ilah yang disembah, yang berhak disembah, wahdahu, dia semata. Duna masiwa, tidak selainnya. Paham ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak disembah. Dia semata, tidak selainnya. Apa ini? Ini adalah makna dari la ilaha illallah. Kalau kita ganti bahasanya, anta ta'taqidah annahu la ilaha illallah. Ya, sama kan? Sama enggak? Jadi kita ganti kalimatnya, anta ta'taqidah annahu la ilaha illallah. Sama enggak? Sama. Kita meyakini bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada satupun ilah yang berhak disembah. Kita beribadah kepadanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, ini yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat kaum muslimin dan muslimat ini. Sehingga mereka berislam, mengatakan dirinya beriman kepada Allah, tapi ternyata masih datang kepada tempat-tempat yang dikeramatkan. Berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, memakai jimat, yang pergi ke dukun, dan seterusnya. Ini karena mereka tidak paham. Padahal coba lihat ketika Syekh menjelaskan makna keimanan kepada Allah, yang paling pertama boleh pahamkan itu engkau meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah, tidak selainnya.
Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Ya, yang terdiri dari an-nafyu wal isbat. Paham? Sampai di situ? Tidak. Lanjut kata Syekh, wa tukhlisu jami'a atau wa tukhlisa, atau ke ta'taqidah, wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kullaha lillah. Dan engkau tukhlisa, betul-betul memurnikan, mengikhlaskan seluruh jenis ibadah. Kullaha, semuanya, tanpa terkecuali. Kamu murnikan, ikhlaskan hanya lillah, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, dan bahkan hanya karena Allah. Paham ini? Ini baru ikhlas. Karena walaupun dia kepada Allah, tapi karena mau dipuji, mau dilihat, mau didengar, itu lain lagi pembahasannya, itu belum ikhlas itu ya. Jadi ikhlas dari dua makna, kepada Allah dan karena Allah. Itu kamu ikhlaskan, murnikan, itu baru beriman kepada Allah. Betul-betul murnikan ibadahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwa, dan engkau menolak, menafikan ibadah tersebut dari semua yang disembah selain Allah. Maksudnya jangan berikan satupun ibadah, jenis ibadah apapun, sedikit pun kepada yang disembah, seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kamu nafikan, tolak ibadah tersebut. Tidak ada yang berhak disembah. Ibadah apapun. Dari semua yang disembah selain Allah. Karena yang disembah selain Allah banyak. Banyak sekali. Ya, dengan berbagai macam ragam bentuknya, macam-macam, berbagai bentuk, ya, model, ya, ada yang khayalan, ya, ada yang ini tidak pernah kita lihat modelnya bagaimana, syaitan, jin disembah selain Allah, ya, katanya modelnya begini, gambarnya begini, ya, sosoknya begini, kami disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nafikan, tidak ada sedikit pun. Kita serahkan kepada mereka. Kita serahkan ibadahnya kepada Allah. Di sini nampak makna la ilaha illallah. Wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kullaha lillah. Ini apa ini? Al-isbat. Wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwahu, apa ini? An-nafyu. Dan hanya dengan dua ini memang terwujud tauhid. Paham ini? Baik. Cukup sampai di sini? Tidak. Kata Syekh, wa tuhibba ahlal ikhlas. Engkau mencintai orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Ini bahasa lainnya apa? Ahli tauhid. Ya. Bahasa lainnya apa? Ahli tauhid. Orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang menyuruh manusia untuk bertauhid. Ya, siang malam berdakwahkan kepada manusia untuk bertauhid. Itu kamu cinta kepada mereka. Ya. Karena jangan sampai mengaku beriman kepada Allah, tapi ketika ada orang menyerukan berdakwah di mimbar misalnya di masjid, ya, menyerukan misalnya la ilaha illallah, tinggalkan semua yang sembah selain Allah, beribadah. Apa itu? Ya, ajaran apa itu? Ya, ini tidak suka begitu. Ya, ini keras. Ya, dia mau benar sendiri. Ya, kalau agama lain gimana? Ini hati-hati. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, kita harus tuhibbah, harus cinta kepada orang-orang yang bertauhid. Cinta kepada orang-orang yang menyeru manusia untuk bertauhid. Jangan mengaku beriman kepada Allah, tapi ketika ada ustadz, ada da'i, ya, yang menyuruh kepada tauhid, malah dimusuhi. Ya, orang dia tidak senang sama da'i tersebut, ustadz tersebut. Nah, ini bermasalah. Ya, bermasalah. Wa tuwaliyahum, engkau loyal kepada mereka. Ini maksud apa? Cinta karena Allah. Kita cinta orang tersebut karena dia bertauhid. Ya, karena dia menyuruh manusia untuk bertauhid. Paham ini? Kemudian waktu bughdha ahla syirki wa tu'adiyahum, dan engkau membenci pelaku kesyirikan dan engkau memusuhinya. Sekali lagi, ini bukan berarti kita boleh menzalimi mereka. Dan juga bukan berarti kita boleh bertindak semena-mena. Paham ini? Kepada mereka. Paham ini? Misalnya ada tempat apanya itu? Tempat bertapanya. Ya. Ini
Pelaku kesyirikan macam-macam kan, ada tempat yang dikeramatkan, apa itu kuburan, ke pohon, apa semua. Jangan mentah-mentah kita musuhi, kita benci, pulang kampung kita ambil sensor, langsung potong pohonnya. Oh, tidak seperti itu. Paham ini? Karena itu sudah wilayah umum. Bukan wewenang kita untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kalau mau bisa kita paham, kasih tahu kepala desa, ya, kasih tahu kepala kampung, ya, pemerintah setempat. Nanti kita sama-sama, ya, pahamkan dulu. Karena kalau kita langsung, ya, itu pernah viral itu, tendang sesajen, ya, atau misalnya sebagian kejadian itu dia rubuhkan tempat kesyirikan, dibangun lebih besar, lebih megah, semakin dijaga, dimuliakan gara-gara dirinya. Itu kan ada sampai seperti itu. Paham ini? Orang jadi tahu ternyata ada yang seperti ini, malah diikuti, malah terjatuh dalam kesyirikan. Itu karena perbuatan yang tidak terukur, ya, tidak terukur. Dia sembrono, punya semangat, dapat ilmu setengah-setengah, langsung aksi. Padahal bukan itu yang dituntut. Intinya yang paling pertama kita paham, kita yakini, kemudian nanti kita berdakwah dengan lembut, pelan-pelan, dengan bijaksana. Bukan langsung main hantam, pulang kampung, oh itu Ustaz, tunggu pulang, mau cari kai. Itu tidak seperti itu. Bukan itu yang dituntut. Ya, paham ini? Apalagi sampai menzalimi. Ya, menzalimi. Apalagi sampai melakukan pembunuhan, peledakan. Apalagi sampai bunuh diri. Ya, bom bunuh diri. Itu semua tidak ada yang masuk dalam ajaran Islam yang benar. Bagaimanapun dia dipoles ini Islam, tidak akan bisa masuk. Ya, oleh karena itu orang-orang kafir itu yang betul-betul membenci Islam, dia kadang memanfaatkan momen-momen seperti terorisme apa untuk menjelekkan Islam, tapi malah sebaliknya. Ya, ketika orang penasaran kepada Islam, ya, dia pelajari Islam, dia cermati, dia teliti, dia lihat kaum muslimin mengamalkan ajaran Islam, ternyata terbalik. Iya. Paham ini? Terbalik. Oh, ternyata salah kita menilai Islam. Ya, Islam itu tidak seperti itu. Ternyata malah Islam adalah rahmatan lil alamin. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini sifat al-kufru bit tagut dan al-imanu billah. Ini dulu ya. Ini pahami dua ini dulu. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk tentang millah, itu agama Nabi Ibrahim. Yang mana apa yang kita sampaikan itulah millah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan di kitab Al-Qawaidul Arba. Ini sama penjelasannya seperti ini. Cuman apa beliau tekankan, ya, bahwasanya ini ada hubungannya dengan makna tagut, kekufuran kita kepada tagut. Paham ini? Itu agamanya apa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa dipahami? Jadi pertemuan pertama kita harus pahami kewajiban yang pertama adalah al-kufur bil tagut wal imanu billah. Pertemuan kedua ini hari ini kita pahami apa yang diinginkan dari kufur kepada tagut dan apa yang diinginkan dengan keimanan kepada Allah. Dan ini hujah kita ya, hujah kita. Ketika kita membahas pembahasan tentang tagut apa semua tentang tauhid, ada yang menuduh ini Wahabi apa semua, kita jelaskan. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah ya ajari kita seperti itu. Sampai lafaz tadi tukaffiruhum itu, ya, kita mengkafirkan pelakunya ahlu kesyirikan apa itu sampai batas yang kita sebutkan tadi. Bukan berarti kita semua jadi ya takfiri, kita keluar masjid semua mengkafirkan. Bahkan ujung-ujungnya saling mengkafirkan satu sama lain. Ya, kau kafir. Semua baku kafir-kafirkan. Ini tidak ada kita ajari santri seperti itu. Termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tidak ada ajari seperti itu. Cuman beliau di sini ingatkan kita bahwasanya seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi mereka. Allah gambarkan apa? Mereka itu orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru al-kafirun innal kafirun seterusnya ayyuhal kafirun. Itu siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus mengkafirkan juga dalam arti tersebut. Paham ini ya? Masalah vonis individu jangan sembarangan. Tidak gampang itu. Iya, tidak gampang. Hati-hati. Oh, dia sudah begini Ustaz. Oh, hati-hati. Paham ini? Baik. Wallahu taala alam. Baik. Cukup. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.